Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Iksanto, NIM 4320200007, program studi teknologi pangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kegiatan untuk memenuhi tugas rencana tindak lanjut Darul Arkom Dasar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu DAT atau Darul Arkom Dasar. DAT merupakan sebuah kegiatan pengkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang wajib diikuti oleh seluruh calon kader IMM. DAT sendiri menjadi pintu masuk serta langkah awal bagi kader untuk bergabung dengan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nama Darul Arkom asalnya berarti rumah Arkom, dinisbatkan kepada pemilik Arkom Ibnu Abil yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat pengkaderan Islam di masa-masa pertama. Dari Darul Arkom itulah lahir tokoh-tokoh Islam generasi pertama seperti Abu Bakar, Ali ibnu Thalib, Aisyah, dan lain-lain. Untuk materi yang pertama yaitu Tauhid, atau secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il yaitu wahada yuwahidu dengan huruf ha ditasydid yang artinya menjadikan sesuatu satu saja, atau secara istilah syar'i makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Adapun tauhid dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Untuk yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Untuk yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Karena ialah maknanya adalah ma'bud atau yang disembah. Maka tidak ada yang disebut dalam doa kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia. Dan untuk yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, dengan tidak membanding-bandingkan nama atau sifatnya dengan makhluk ciptaannya. Untuk materi yang kedua yaitu ibadah keseharian, toharoh. Toharoh secara bahasa berarti bersuci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Sementara menurut istilah sya'ra, toharoh berarti menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mengisyaratkan untuk bersuci. Adapun toharoh dibagi menjadi tiga, yaitu berwudu, tayamum, dan mandi wajib. Untuk yang pertama yaitu berwudu. Secara bahasa Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, kata wudu terambil dari kata al-waddu'ah atau kesucian. Wudu disebut demikian karena orang yang sholat membersihkan diri dengan berwudu. Untuk yang kedua yaitu mandi wajib. Mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah, yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang berhadas besar karena sebab-sebab tertentu seperti keluar mani, haid, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tayamum. Menurut himpunan putusan tarjih dalam kurung 1967.248, tayamum ialah bersuci dengan menggunakan debu yang baik untuk menggantikan wudhu atau mandi. Selanjutnya yaitu materi kemuhammadiyahan. Kampung Yauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Zulhijjah, organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di 1330 Hijriah. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha.
Untuk selanjutnya yaitu sejarah dan ideologi IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pada tanggal 14 Maret 1964 bertepatan dengan 29 Syawal 1384 Hijriah, didirikanlah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah H. Ahmad Badawi di Yogyakarta dengan Dr. Andes Moh Jasman Al-Kindi sebagai ketua dan koordinator, beserta anggota-anggotanya yaitu Rosyad Soleh, Sudipto Markus, Moh Arif Zulkabir, dan lain-lain. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi mahasiswa Islam di Indonesia yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah. IMM sudah berdiri sejak 1964. Kelahiran IMM pun dilandasi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor internal yaitu sesuai dengan tujuan Muhammadiyah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan faktor eksternal yaitu menyangkut keadaan Islam dan politik di Indonesia pada tahun 60-an. Saat itu kondisi umat Islam dan politik di Indonesia yang masih mengikuti ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk selanjutnya yaitu gender dalam Islam. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Adapun beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Yang pertama yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56. Yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 165 dan Al-Baqarah ayat 30. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 170. Untuk materi yang terakhir yaitu manajemen diri dan kepemimpinan. Manajemen berarti menempatkan segala sesuatu secara teratur dalam hidup, dalam penggunaan waktu, pilihan, kepentingan, kegiatan, serta dalam keseimbangan fisik dan mental. Jadi, pada dasarnya manajemen diri merupakan pengendalian diri terhadap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan, sehingga mendorong pada penghindaran diri terhadap hal-hal yang tidak baik dan peningkatan perbuatan yang baik dan benar. Manajemen diri adalah sebuah proses merubah totalitas diri, baik itu dari segi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik, agar apa yang kita inginkan atau sasaran kita dapat tercapai. Adapun tentang kepemimpinan yaitu dapat dipandang sebagai suatu instrumen dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan orang atau kelompok agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Selain itu juga kepemimpinan sangat diperlukan dalam menggerakkan aktivitas suatu organisasi. Jadi kepemimpinan ini merupakan salah satu faktor penentu dan terpenting dalam suatu organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.